Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti, NIM 0847042111, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan IRD atau Entity Relationship Diagram menggunakan aplikasi EYD Graph Editor. Pada praktikum kali ini, kita diberikan suatu kasus berupa Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 081 123 123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data di antaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil di Tono Rental. Pada saat menyewa, data yang harus dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Sebelum melangkah ke prosesnya, ada 5 tahapan yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Yang kedua, menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Baiklah, melangkah ke tahapan pertama, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Dari kasus yang diberikan, terdapat 3 identitas yang teridentifikasi. Yang pertama yaitu Tono, pemilik Tono Rental, ada mobil yang direntalkan, dan customer yang menyewa mobil. Kemudian nomor 3, melangkah ke tahapan kedua, menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Yang pertama, Tono memiliki atribut Tono Rental, nomor NPWP, nomor HP, dan alamat. Kemudian mobil memiliki atribut kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Yang ketiga, customer memiliki atribut nomor KTP, nama, nomor HP, dan alamat. Kemudian tahapan ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Setelah mendapatkan entiti dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu dan menentukan relasi. Salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antar entitas. Baiklah, ini contoh matriks relasi yang telah saya buat. Di baris pertama mendatar ada Tono, mobil, customer, dan entity. Kemudian baris pertama mendatar ke bawah sama entity Tono, mobil, customer. Tabel di atas merupakan matriks relasi yang memungkinkan antar setiap entiti. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Cara membacanya adalah dengan menghubungkan semua entiti-entiti yang terdapat pada matriks relasi. Contohnya, Tono ke Tono tidak memiliki relasi. Tono memiliki mobil, ini merupakan relasi. Tono menyewakan mobil ke customer. Mobil ke Tono tidak terdeteksi.
Tono mobil ke mobil tidak terdeteksi. Kemudian mobil ke customer, mobil disewakan ke customer. Kemudian customer mendaftar ke Tono, customer menyewakan mobil, customer ke customer tidak terdeteksi. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah menambahkan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk menambahkan relasi, kita dapat mengacu pada tabel matriks relasi di atas. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu menambahkan derajat kardinalitas. Dalam menambahkan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut 1 ke 1, 1 banding 1, 1 ke banyak, 1 banding n, atau n banding 1, atau banyak ke banyak, m banding n. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Tono memiliki banyak mobil. Banyak mobil memiliki banyak customer. Banyak customer dapat memilih satu mobil. Banyak customer dapat menyewa pada Tono. Sehingga dari ringkasan tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Tono dengan mobil 1 banding banyak. Mobil dengan customer banyak ke banyak. Customer dengan Tono banyak ke 1. Dari hasil analisis tersebut dapat digambarkan pada aplikasi YED Graph Editor seperti pada gambar yang telah saya buat. Baiklah, pada proses pembuatannya kita harus membuka aplikasi YED Graph Editor. Kemudian membuka bagian entity relationship ini. Setelah melangkah pada proses pembuatan grafik EYD, yang pertama menambahkan entity pada kasus tersebut ada 3. Pertama Tono, kemudian mobil dan customer. Kemudian menambahkan atribut-atribut pada setiap identitas yang ada. Pada kasus ini, setiap atribut yang ada di identitas terdapat 4 atribut, jadi saya tinggal mengcopy menjadi 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian memindahkan. Kesalahan atribut untuk Tono ada alamat, Tono rental, nomor HP, dan nomor NPWP. Kemudian untuk mobil, jenis mobil,
kode mobil, harga sewa, dan tahun mobil. Untuk customer, nomor HP, nomor KTP, ada alamat, dan nama. Kemudian menghubungkan setiap atribut dengan entity. Alamat ke kono, rental, nomor HP, NPWP, jenis mobil, kode mobil, harga sewa ke mobil, tahun mobil. Kemudian customer, nomor HP, nomor KTP, alamat customer, dan nama customer. Kemudian yang harus dilakukan selanjutnya adalah menambahkan relasi antara setiap identitas atau setiap entity yang ada. Tono ke mobil, menyewakan, mobil ke customer, disewakan. Kemudian customer ke Tono, maaf ini ya salah, disewakan. Kemudian Tono ke customer, mendaftar. Kemudian menghubungkan setiap menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Di sini dari kasus sebelumnya pada nomor 4 menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Untuk Tono dengan mobil itu 1 ke banyak, kemudian mobil ke customer banyak ke banyak, dan customer ke Tono banyak ke 1. Maka himpunan relasinya untuk Tono ke mobil kita hubungkan Tono 1 ke banyak, sini. Kemudian mobil ke customer banyak ke banyak, kemudian customer ke mobil banyak ke 1, customer ke Tono banyak ke 1. Selanjutnya akan saya rapikan terlebih dahulu. Ini agak ke bawah sedikit. Oke. Kemudian karena di sini terdapat mendaftar relasi antara Tono dengan customer, maka akan saya tambahkan atribut juga berupa hal-hal yang dibutuhkan ketika mendaftar. Hal-hal apa saja yang harus didaftarkan
atau dicantumkan ketika terjadi proses perentalan mobil. Yang pertama, customer harus mengisi nama. Yang kedua, jenis mobil yang akan dirental. Kemudian tanggal sewa dan tanggal kembali. Sebenarnya ada banyak yang harus diisi. Saya hanya mengisi ini, kemudian saya tambahkan satu lagi, yaitu data customer. Kemudian dihubungkan. Dan dirapikan. Kemudian untuk cara membacanya, hasil dari penambahan derajat koordinat menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Kemudian cara membacanya, tono rental dengan mobil dapat dibaca satu tono rental menyewakan banyak mobil. Kemudian mobil dengan customer dapat dibaca banyak mobil dapat dirental banyak customer. Kemudian banyak customer dapat merental mobil pada satu tono. Kemudian memasuki tahap kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahapan terakhir, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Pada gambar tahapan nomor 4 dapat dilihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu M ke N atau mobil ke customer. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key, dan setiap entiti yang terhubung maka IRD dapat disempurnakan seperti yang akan saya lakukan sekarang. Yang primary key di sini adalah mobil ke customer. Di sini akan saya tambahkan entity, akan saya rubah menjadi entity berupa sewa. Akan saya ganti menjadi sewa. Kemudian relationship-nya adalah melakukan. Di sini dilakukan, kemudian dihubungkan. Banyak ke banyak. Kemudian atributnya yaitu yang terdapat pada kasus untuk saat melakukan penyewaan. Atributnya ada 4 juga. Yang pertama, nomor sewa, tanggal sewa,
tanggal kembali, kemudian denda. Kemudian menghubungkan sewa dengan setiap atributnya. Oke. Kemudian akan dirapikan terlebih dahulu. Kemudian untuk menandai adanya primary key, saya akan menggunakan garis putus-putus. Akan saya tambahkan garis putus-putus seperti ini. Maaf, ini seperti ini. Baiklah, ini tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entity dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Baiklah, itulah tadi video dari saya tentang proses pembuatan entity relationship diagram menggunakan aplikasi EYD Graph Editor. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.